Ayo geng. Indonesia punya aktor laga sekelas Iko Uwais yang berhasil membuat bangsa ini dibicarakan dunia karena gerakan-gerakan silatnya yang indah tapi mematikan dalam film seperti The Raid dan Merantau. Tapi dia bukan satu-satunya. Ada Joe Taslim juga yang meski nggak sepenuhnya terkenal sebagai pesilat, tapi tetap berhasil mengharumkan nama bangsa dengan prestasinya sebagai pemeran dalam sederet box office internasional. Lalu bagaimana kalau dua aktor laga ini diadu? Baik dari segi karir, kemampuan bela diri, hingga prestasi dalam dunia sinema. Siapa dari mereka yang lebih unggul? Temukan jawabannya di film populer versus kali ini, Iko Uwais versus Joe Taslim. Tentu, seperti konten sebelumnya yang bahas soal Bang Iko, kita nggak bakalan ngadu karakter fiksi atau film. Jadi bukan yang ngukur aspek personal kayak kekuatan dan segala buntutnya. Atau aspek sinematik dan seterusnya. Aspek yang bakal diukur kali ini bakal lebih banyak berhubungan dengan pekerjaan keduanya sebagai aktor laga. Oke, untuk ronde pertama, kita bakalan ngadu karir film mereka berdua. Mari mulai dari Babang Iko Uwais alias Uwais Corny. Aktor laga kelahiran Jakarta tahun 1983 ini meniti karirnya dari pekerjaan yang sama sekali nggak punya hubungan dengan industri hiburan dan dunia bela diri. Meski doi sejak awal udah jago silat, pekerjaan awalnya adalah supir di sebuah perusahaan telekomunikasi. Cuman begitu tahun 2007, gayung pun bersambut sutradara asal Wales bernama Gareth Evans yang saat itu lagi bikin dokumenter soal silat di perguruan Babang Iko. Rupanya terkesima dengan karisma cowok mungil ini. Karena itu, doi nawarin kontrak selama 5 tahun. Dan itu jadi awal mula dari lahirnya film Merantau. Di mana Babang Iko yang dapat peran utama. Sedangkan Bang Joe Taslim alias Johannes Taslim adalah aktor kelahiran Palembang 23 Juni 1981 yang justru memulai karirnya sebagai atlet judo, bahkan sejak dirinya masih anak-anak atas dukungan dari sang ayah. Sayangnya, karena cedera yang dialami pas 2009, Bang Joe akhirnya mutusin buat pensiun dari kerjaan sebagai atlet, lalu fokus menjajal karir lain sebagai model dan aktor yang sebenarnya udah dimulai sejak dirinya jadi bintang iklan di tahun 2004. Cuman namanya baru naik banget setelah keterima jadi cast di film The Raid pada 2010. Ya kalau berdasarkan sejumlah informasi tadi, penentuan pemenang tentu bakal sulit. Karena kalau mau diukur siapa yang terkenal lebih dulu, pemenangnya udah jelas Bang Iko. Soalnya udah naik daun sejak film pertamanya, Merantau, rilis di tahun 2009. Sedangkan Bang Joe malah baru ninggalin karir atletnya di tahun yang sama dan baru dikenal publik 2 tahun kemudian saat film The Raid Saga pertama tayang. Sementara kalau mau diukur dari siapa yang mulai karir lebih dulu, pemenangnya jelas Bang Joe karena udah berkarir sejak 2008 waktu tampil dalam film Karma sebagai Arman Kwon. Makanya satu-satunya pilihan yang tersisa adalah gunain umur mereka di titik awal karir buat tentuin pemenang. Dan kalau ukurannya yang dipakai kayak gini, kita bisa dengan mudah mutusin kalau pemenangnya adalah Iko Uwais. Karena begitu masuk ke dunia film dan langsung naik daun, umurnya masih 24. Sedangkan Joe Taslim saat pertama berkarir di dunia hiburan, udah masuk usia 27. Meski kalau karir bintang iklannya dihitung juga, maka titik nol karirnya dimulai sejak 23 tahun. Tapi tetap aja, untuk naik daunnya baru di usia 29 tahun. Ya, itu baru soal karir di dunia film. Belum ngomongin kredit mereka di dunia sinema yang bakal kita bahas di ronde kedua. Well, untuk ini, mari kita mulai dari Bang Joe lebih dulu. Kalau di total jumlah penampilan aktor keturunan Tionghoa ini, untuk film dari tahun 2008 sampai 2021, doi punya 13 kredit, plus penampilan sebanyak 2 musim sebagai Leong dalam serial TV berjudul Warrior yang tayang di Cinemax. Dalam rentang 2019 sampai 2020, terus punya 14 kredit iklan juga dari tahun 2004 sampai 2021, dan punya 5 penampilan wawancara sebagai dirinya sendiri dalam berbagai acara.
Sementara Bang Iko, selain punya 13 kredit sebagai pemeran film dari tahun 2009 sampai 2021, ternyata dari 2011 sampai 2018 punya beberapa kredit untuk posisi di luar aktor. Mulai dari 1 kali jadi produser, terus 5 kali jadi stunt. Entah itu sebagai pengarah koreo atau terjun langsung. Sama punya 6 penampilan sebagai dirinya sendiri dalam berbagai wawancara. Terus pernah tampil sebagai pemeran utama bernama Kai Jin juga dalam serial TV Wu Sense yang tayang di Netflix 2019 lalu. Ya kalau cuma ngitung jumlah kredit yang berhubungan dengan dunia film, punya Bang Iko jelas lebih banyak. Makanya untuk ronde kedua udah jelas kalau Bang Jo kalah lagi. Jadi skor saat ini udah 2-0. Lalu dengan kredit sebanyak itu, apakah pendapatan mereka juga sebanding? Mari bicarain ini di ronde ketiga. Untuk Joe Taslim, meski nggak ada penjelasan soal beberapa gaji kecil yang pernah Doi terima, dalam satu kesempatan wawancara di Tonight Show, Bang Joe sempat ngaku kalau kehidupan masa kecilnya susah banget. Yang ampe nggak bisa bayar listrik. Di lorong tunggal Palembang, listrik kadang ada, kadang enggak. Tapi sekarang dong, walaupun nggak pernah jujur soal gaji terbesar yang dia terima, majalah Forbes Indonesia yang pernah jadiin Joe Taslim sebagai model sampul di tahun 2016 punya prediksi kalau total kekayaan yang udah dikumpulin sama aktor laga ini mencapai 5 juta US dollar atau sekitar 71,8 miliar rupiah. Ini dia dapetin dari berbagai jenis pekerjaan, mulai aktor sampai bintang iklan dan brand ambassador. Sedangkan Babang Iko Uwais, pas mulai karir sebagai aktor, mengaku dibayar 21 juta untuk kontrak 4 bulan atau setara dengan 5,2 juta per bulan. Ini terungkap saat dirinya jadi bintang tamu di konten YouTube Atta Halilintar. Kontrak. Ya cuma dibayar 21 juta. 21 juta. Masih dalam konten yang sama, Bang Iko juga nerangin kalau pendapatan tertinggi yang pernah dia dapat dari satu film aja itu nyampe 1 juta US dollar atau setara dengan 14 miliar rupiah. Sedangkan untuk total kekayaan bersihnya, seperti dilansir dari laman Well Gorilla hingga tahun 2021, udah nyampe 4 juta US dollar atau setara dengan 57 miliar rupiah. Nah, berdasarkan sejumlah informasi tadi, untuk ronde ini pemenangnya udah jelas Joe Taslim. Jadi skor saat ini 2-1. Emang sih kredit Bang Iko lebih banyak ya, tapi Bang Jo kan bintang iklan juga. Makanya nggak heran kalau pendapatannya lebih besar. Well, mari lanjut ke ronde 4. Kita bakal ngomongin prestasi kedua aktor, terutama yang berhubungan dengan karir mereka sebagai bintang laga. Untuk Babang Iko, cowok gahar bertubuh mungil ini pernah masuk di 8 nominasi, semuanya di ajang penghargaan nasional. Dan dari situ menang 3 penghargaan, sedangkan rivalnya Joe Taslim punya nominasi dengan jumlah yang sama, tapi angka kemenangannya jauh lebih besar karena dapat 4 penghargaan dari situ. Dan selain kelas nasional, salah satunya berasal dari ATIN Star Awards, ajang penghargaan bergengsi di stasiun TV asal Korea Selatan MBC, yang berkatnya bikin nama Joe Taslim jadi tercatat di Star Park negeri gingseng itu. Ya, dengan prestasi yang sementereng itu, Bang Jo yang jadi pemenang ronde kali ini udah jelas bikin skor jadi imbang sih. Lalu siapa yang bakal menang di adu bela diri dalam ronde kelima? Penentu untuk keseluruhan duel, mari kita ukur soal ini dari prestasi dalam keahlian yang mereka tekuni. Mulai dari Iko Uwais dulu. Aktor laga yang udah menekuni silat sejak umur 10 tahun di perguruan silat Betawi 3 Berantai punya omnya itu. Ternyata pernah menyabet juara 3 dalam kejuaraan daerah antar perguruan DKI Jakarta tahun 2003 sama jadi penampil terbaik kategori dewasa tunggal di Festival Pencaksilat Cibubur 2005. Sedangkan Joe Taslim yang emang udah mulai karir sebagai atlet judo atas dorongan sang ayah itu. Rupanya pernah meraih medali emas di ajang Southeast Asia Judo Championship Singapore 1999, medali perak di SEA Games 2007, dan medali emas di Pekan Olahraga Nasional 2008. Ya, dengan perbandingan prestasi barusan, hasilnya udah jelas kalau Joe Taslim keluar sebagai pemenang ronde ini dan praktis memantapkan kemenangan buat keseluruhan duel. Cuman, ini masih hasil dari beberapa aspek aja loh ya. Mungkin kalau ada aspek lain yang ditambahin, kayak siapa yang lebih karismatik, aku bakalan menangin Bang Iko sih.